dikasih Tuhan, doa pagi akan kembali diselenggarakan dan dimulai pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 pada pukul 4:30 pagi di gereja. Jangan lupa datang ya, Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara-saudara, dimanapun kita berada, meskipun kita terpisah oleh jarak, akan tetapi yakinlah, ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Hadir. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita mau bawa ucapan syukur kita sama Tuhan. Sama-sama kita akan bersaat dan sebentar. Haleluya Tuhan. Kami mau
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap muliakan Tuhan, saudara? Siap muliakan Tuhan? Mari kita akan sama-sama muliakan Dia, sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji. Oh, muliakan Tuhan.
berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saat itu sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, memberkati setiap pemberitaan firman yang sebentar akan kami dengarkan. Kami mau menyiapkan hati kami yang paling baik Tuhan, kami memfokuskan pikiran kami dan seluruh kehidupan kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan yang dari Roh Kudus-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan adalah firman yang sesuai dengan kehendak-Mu, berasal dari hati Tuhan untuk setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, selamat sore. Selamat beribadah meskipun Anda berada di rumah masing-masing. Tapi saya percaya Tuhan hadir di mana kita berkumpul dan memuliakan nama-Nya. Itulah sebabnya mari kita pergunakan waktu yang sangat berharga ini untuk bertemu dengan Tuhan. Sore hari ini saya akan berbicara satu topik, judul yaitu pencobaan atau permasalahan yang mendatangkan berkat. Ya, sekali lagi judul khotbah saya sore ini adalah pencobaan atau permasalahan yang mendatangkan berkat. Ya, kita bisa melihat di suratan Yakub pasal 1 ayat 12. Ya. Ayat itu berbunyi demikian, Yakub 1:12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat ini memberitahu kepada kita, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi orang Kristen mengiring Tuhan memang bukan satu perkara yang mudah. Tidak selamanya kita berjalan di tempat-tempat yang menyenangkan. Satu waktu Tuhan izinkan kita mengalami masalah. Satu waktu Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan. Tapi ayat ini memberi nasihat kepada kita supaya kita bertahan dalam pencobaan. Apa artinya bertahan dalam pencobaan? Bertahan dalam pencobaan artinya ketika kita dicobai seberat apapun, satu, kita tidak meninggalkan Tuhan. Ya, kita juga tidak ngomel, tidak bersungut-sungut, apalagi menyalahkan Tuhan. Ya, orang yang bertahan dalam pencobaan adalah ketika dia dicobai, dia tetap setia. Ya, dia tidak ngomel, dia tidak komplain sama Tuhan. Kenapa orang yang sedemikian disebut berbahagia? Karena di dalam surat Yakub tadi dikatakan setelah tahan uji. Ya, setelah tahan uji, ketika dicobai dengan bermacam-macam masalah, saudara bertahan. Tidak meninggalkan Tuhan, tidak ngomel, tidak bersungut, apalagi menyalahkan Tuhan. Ya,
setelah tahan uji, Tuhan berjanji akan memberikan mahkota. Mahkota atau Tuhan memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Itulah sebabnya tema Tuhan sore ini bicara tentang pencobaan atau permasalahan yang mendatangkan berkat. Ketika saudara dan saya bertahan dalam mengalami pencobaan, setelah tahan uji, Tuhan sediakan banyak sekali berkat. Mari kita akan lihat contoh di dalam Alkitab. Yang pertama, contoh yang ditulis oleh kitab Kejadian pasal 50. Ayatnya 19 sampai 21. Tolong bisa dibacakan. Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka perkataannya. Ya, bicara tentang Yusuf, Alkitab mengatakan sejak dia masih berada di rumah bapaknya, Bapak Yakub, dia sudah dinubuatkan. Nantinya dia akan menjadi orang yang besar, orang yang diberkati Tuhan, dihormati oleh orang banyak. Dan dia akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Namun sebelum apa yang dinubuatkan itu terjadi, Yusuf harus mengalami hidupnya diproses, dibentuk. Ya, dia mengalami bermacam-macam pencobaan, permasalahan dalam hidupnya. Karena mimpi-mimpinya itulah saudara-saudaranya jengkel, marah. Mereka pikir Yusuf ini ngarang cerita, kepengen dihargai, dihormati, jadi dia bikin-bikin cerita. Saudara-saudara marah. Dan dia mengalami satu waktu ketika dia datang untuk ngirim makanan, minuman sama saudara-saudaranya sedang menggembalakan kambing domba. Dia malah ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur. Apa kata saudara-saudaranya? Ini si tukang mimpi, membual. Masa kayak kamu akan menjadi orang yang dimana semua pada sujud menyembah? Tidak mungkin. Sekarang masukkan saja dalam sumur. Supaya dia mati di sumur. Dan apa yang terjadi dengan mimpinya itu? Yusuf bertahan dalam pencobaan. Dari sumur dia dilepas. Dia pikir, wah, menghirup udara segar, puji Tuhan, senang. Tahu-tahu dikeluarkan dari sumur untuk dijual. Dijual sama kafilah orang dan dibawa ke negeri Mesir. Dan di sana dia menjadi budak belian yang harus bekerja di rumah dari Potifar. Ya, dia bekerja baik-baik di situ. Tapi dia mengalami difitnah, saudara. Inilah proses cobaan yang Tuhan izinkan. Yang nantinya bisa mendatangkan berkat yang besar. Di mana satu saat istri Potifar itu sebetulnya dia mulai birahi, jatuh cinta sama Yusuf. Tapi Yusuf tidak mau melayani karena Yusuf tahu bahwa istri Potifar adalah istri orang
dan tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Malah dia difitnah, lalu dimasukkan dalam penjara. Inilah proses yang dialami Yusuf. Tapi Yusuf bertahan, tidak marah, tidak menyalahkan Tuhan, tapi dia selalu mengucap syukur. Ya, tiba saatnya waktu yang tepat dari Tuhan. Dia dilepaskan dari penjara. Karena apa? Karena Raja Firaun mengalami mimpi juga yang tidak seorang pun bisa menerangkan dan mengartikan. Hanya Yusuf yang bisa mengartikan. Dan akhirnya Yusuf dikeluarkan dari penjara dan dia dipercayai oleh Firaun untuk menjabat sebagai pejabat yang ngurusi tentang makan, tentang pangan di Mesir. Karena waktu itu memang sedang terjadi bela kelaparan yang hebat. Ya, sebelum bela kelaparan dimulai dulu dengan kelimpahan gandum 7 tahun. Yusuf bisa mengartikan mimpi itu semua dan memberi penjelasan secara gamblang sehingga Firaun menyerahkan supaya Yusuf mengurusi pangan di Mesir. Yusuf sarankan waktu panen besar kita tampung semua gandum untuk persediaan nanti di waktu 7 tahun kelaparan. Dan benar terjadi yang dinubuatkan melalui mimpi itu. Setelah 7 tahun kelimpahan selesai, terus ada 7 tahun kelaparan. Nah, pada saat itu seluruh dunia mengalami kelaparan. Ya, termasuk dari keluarga Yakub, orang Israel harus membeli gandum di Mesir. Ya, awalnya saudara-saudaranya tidak tahu kalau yang menjadi raja muda yang ngurusi pangan itu adalah Yusuf. Mereka tunduk, mereka hormat, mereka sujud. Dan Yusuf ingin mengetahui, menguji hati saudara-saudaranya. Apakah saudara-saudaranya itu masih sifatnya kekanak-kanakan seperti dulu, suka iri, ya, berpikiran jahat dan sebagainya. Karena itu Yusuf menguji saudara-saudaranya dengan bermacam-macam ujian. Ternyata Yusuf mengerti sekarang saudara-saudara itu sudah lebih dewasa. Bisa mengasihi satu dengan yang lain. Nah, pada akhirnya Yusuf buka kartu. Yusuf ngomong bahwa aku inilah Yusuf yang kamu jual. Saat Yusuf ngomong bahwa dia Yusuf yang dijual itu saudara-saudaranya takut. Apalagi setelah Bapak Yakub mati. Saudara-saudaranya ketakutan. Jangan-jangan nanti Yusuf balas dendam. Tapi Yusuf menerangkan jangan takut saudara-saudaraku. Kamu memang mereka yang jahat aku. Tapi Allah merekanya yang jahat itu menjadi satu kebaikan supaya terjadi seperti sekarang ini. Menghidupi satu bangsa yang besar. Jadi pencobaan yang terjadi pada Yusuf itu mengarah supaya dia bisa diproses, dibentuk menjadi satu orang yang bisa dipercayai dengan perkara-perkara yang besar. Ini contoh pertama. Contoh kedua kita bisa melihat di dalam kitab 2 Tawarikh. Ya. Contoh kedua tentang pencobaan permasalahan yang mendatangkan berkat. 2 Tawarikh 20. Kita baca dulu mulai ayat 1 sampai 5. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai yang ke-5. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitakan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut,
lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Ya, diceritakan di sini satu waktu kerajaan Yehuda yang diperintah oleh Yosafat tiba-tiba diserang oleh 3 pasukan, Amon, Moab, dan orang Edom dari pegunungan Seir. Mereka datang, mereka menyerang dengan tiba-tiba. Secara manusia, Yosafat mengalami ketakutan. Namun hebatnya, baiknya yang bisa jadi contoh saat Yosafat mengalami ketakutan, dia tidak lari kemana-mana, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa, dia minta pertolongan sama Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Ketika musuh semakin dekat untuk menyerang, Yosafat malah memimpin pasukan untuk memuji-muji Tuhan. Mari kita lihat ayat berikutnya, yaitu ayat 21 sampai 26. Ayat 21 sampai 26. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat, mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Ya, saat musuh semakin dekat, Yosafat malah mengumpulkan para pemuji. Orang-orang dikumpulkan untuk memuji Tuhan. Dengan pakaian seragamnya mereka memuji, memuliakan Tuhan. Apa yang terjadi ketika puji-pujian diangkat bagi Tuhan? Maka yang terjadi adalah Tuhan mengadakan keajaiban. Di mana 3 pasukan Amon, Moab, dan orang dari pegunungan Seir yang semula mereka itu sekongkel bersama, sepakat mau menumpas, mengalahkan, menyerang si Yosafat. Tiba-tiba mereka berubah pikiran. Amon, Moab tetap menjadi satu, menyerang orang dari pegunungan Seir ini. Orang dari pegunungan Seir ditumpas, dikalahkan oleh pasukan Amon dan Moab. Dan setelah orang dari Seir ini semua mati, Amon dan Moab ini yang kita habis tidak mengerti. Amon dan Moab itu sebetulnya keturunan bersaudara. Karena Amon dan Moab itu keturunan
dari dua putrinya anaknya Lot dengan bapak Lot, melahirkan Amon dan Moab. Yang semula dari rumah sepakat mau menghancurkan Yosafat. Setelah orang dari pegunungan Seir ini pada mati, Amon dan Moab itu berperang. Dan akhirnya mati semua, saudara. Setelah itu Yosafat pergi ke tempat medan peperangan, dilihat semuanya sudah menjadi bangkai berhantaran. Bahkan di situ ada banyak sekali harta. Ya, di ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Sampai berapa hari mereka harus membawa barang jarahan? 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Bukankah ini pencobaan? Bukankah ini permasalahan yang mendatangkan berkat? Bagaimana bisa terjadi? Ketika seseorang diizinkan Tuhan mengalami pencobaan, tidak murtad, tidak meninggalkan Tuhan, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tidak menyalahkan Tuhan. Balik pencobaan, Tuhan pasti. Ya, yang berikutnya kita bisa lihat contoh berikutnya, kitab Ayub 42. Ayub 42 ayat 10 sampai 17. Ayub 42 ayat 10 sampai 17. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki, kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Tuhan memberkati hidupnya yang selanjutnya. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Ya, siapa tidak kenal yang namanya Ayub? Ayub itu seorang yang saleh, jujur, ya, dan takut akan Tuhan, menjauhkan diri dari kejahatan. Kalau kita melihat kehidupan Ayub, rasanya kurang apa sih? Seorang yang serius sama Tuhan. Ternyata seorang yang serius sama Tuhan itu bukan berarti orang itu bebas dari masalah. Bukan berarti dia bebas dari mengalami pencobaan. Satu waktu Tuhan izinkan dia mengalami pencobaan. Sebelum dicobai, Ayub punya 7.000 ekor kambing domba. Iya. Terus punya sapi 500 pasang atau 1.000 ekor. Ontanya 3.000. Tahu-tahu dalam waktu singkat ludes. Anaknya 10 dalam pesta. Satu saat ada angin kencang datang, rumah yang buat pesta itu roboh, 10 anaknya semuanya mati. Pencobaan yang sangat berat. Saya kira tidak ada manusia yang mengalami cobaan seberat Ayub. Tapi di saat dia dicobai, dia tidak ngomel, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia malah selalu mengucap syukur, dia bilang segala puji bagi Tuhan. Pada akhirnya setelah selesai masa ujian, Ayub diberkati. Dikembalikan semua yang hilang 2 kali lipat. Sapinya menjadi 1.000 pasang.
Kambingnya menjadi 14.000, ontanya menjadi 6.000. Anaknya 10 yang mati diganti Tuhan 10 lagi. Dan yang gantinya yang baru ini anaknya lebih baik daripada yang sudah. Anak yang sudah itu, anak yang males gak suka kerja, taunya pesta, makan, minum, melulu tiap hari. Itu semua mati, tapi akhirnya diganti lagi oleh Tuhan dan yang lebih bagus. Ya. Dan yang tidak kalah penting melalui cobaan itu Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Iya, coba kita baca itu di Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, sebelum Ayub mengalami cobaan, rupanya pengiringan Ayub sama Tuhan, pengalamannya dia hanya mendengar tentang Tuhan dari orang lain. Dia belum mempunyai pengalaman pribadi. Tapi melalui cobaan-cobaan yang dia alami, dia justru mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga dia bilang, ya sekarang aku melihat sendiri, ngalami sendiri, lebih dewasa dalam rohani. Dan yang terakhir kita lihat 2 Korintus 12 ayat 7-9 tentang Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat 7-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Iya, siapa tidak kenal namanya Paulus, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan heran. Belum ada yang lain itu dibawa oleh Tuhan naik ke Firdaus. Ini pengalaman dari Paulus sudah ngalami ini. Paulus dipakai Tuhan, sapu tangannya saja kena orang sakit sembuh. Gak usah tumpang tangan, dia lewat saja orang sakit sembuh. Luar biasa. Nah, untuk sebagai balan mengimbangi, ya supaya dia tidak bisa sombong, maka Tuhan izinkan permasalahan. Utusan iblis, duri yang menggocoh dalam tubuhnya. Sudah 3 kali Paulus berdoa minta supaya itu disingkirkan, tapi Tuhan bilang, cukuplah anugerahku bagimu. Karena kuasaku disempurnakan dalam kelemahan. Justru dalam kelemahan ini, ngalami ini, supaya Paulus tidak menjadi sombong. Coba kalau Paulus tidak ada masalah dalam hidupnya, dia berdoa buat orang sakit semua sembuh, mungkin dia menjadi sombong. Tapi kalau ada masalah dalam dirinya sendiri, ada sakit, dia berdoa nggak sembuh-sembuh, dia baru tahu kalau aku mendoakan orang sakit bisa sembuh bukan kuasaku tetapi kuasa Tuhan. Jadi ini semua memberi contoh kepada kita tentang pencobaan dan permasalahan yang mendatangkan berkat. Itulah sebabnya kalau ada di antara kita saat ini sedang mengalami masalah pencobaan, jangan tawar hati. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan ngomel, tapi yang terbaik memawas diri. Kalau ada kesalahan minta ampun, kalau tidak tetap minta kekuatan Roh Kudus untuk bisa tetap setia mengiring Tuhan. Ya, setelah selesai cobaan semua, Tuhan akan ganti dengan berkat-berkat yang luar biasa. Ya. Ada ayat yang tidak akan saya bacakan, Lukas 22, 28 sampai 30, bisa dicatat saja. Lukas 22, 28 sampai 30, Tuhan Yesus bilang, kamu yang bertekun bersama aku dalam segala cobaan.
Satu kali kamu akan makan bersama aku semeja dan ikut menghakimi 12 suku orang Israel. Inilah berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang Kristen yang setia bertahan dalam mengalami cobaan. Amin. Sore ini Engkau mengingatkan kami, berbahagialah orang yang diizinkan Tuhan mengalami pencobaan, karena setelah dia tahan uji, Tuhan sediakan mahkota kehidupan, Tuhan sediakan berkat-berkat yang luar biasa.
Kami sudah melihat contoh baik dari kehidupan Yusuf. Kami juga melihat contoh dari kehidupan Ayub. Kami melihat contoh dari kehidupan Rasul Paulus. Mereka semua sekalipun menjadi orang Kristen yang setia, menjadi hamba Tuhan yang setia, tapi ternyata mereka juga tidak lepas mengalami pencobaan dan permasalahan. Namun ketika mereka bertahan, setia, dan senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan, setelah selesai pencobaan, setelah tahan uji, Tuhan ganti dengan mahkota, Tuhan ganti dengan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus juga mengatakan, kamu yang bersama aku dalam segala pencobaan, aku akan menetapkan kamu supaya boleh memiliki kerajaan Bapakku. Kamu akan duduk makan semeja dengan aku, dan kamu akan bersama-sama aku menghakimi 12 suku orang Israel. Inilah berkat-berkat yang Tuhan janjikan untuk semua anak Tuhan yang senantiasa bertekun, sabar, bertahan dalam mengalami cobaan, dan selalu mengucap syukur. Tuhan akan mengganti dengan berkat-berkat, baik itu secara jasmani istimewa, berkat secara rohani. Itulah sebabnya kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang saat-saat ini mungkin sedang mengalami masalah cobaan dan hampir nyaris mereka meninggalkan Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus, Roh Kudus akan memberi mereka kekuatan. Roh Kudus akan menerangkan kembali firman yang sudah disampaikan, sehingga membuat mereka menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah persoalan dalam hidup, Engkau datang memberikan kekuatan, sehingga apapun yang terjadi mereka tetap setia memilih Tuhan. Tuhan berkatilah segala usaha pekerjaan anak-anakmu, yang tani, ternak, dagang, wira swasta, anak-anak sekolah, kuliah, Tuhan kasih
segala keperluan yang mereka butuhkan dari studi. Engkau yang akan menyediakan semua. Terima kasih, terimalah olehmu berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Oleh ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.